Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Ya, dari hamba Allah di Pemalang, Jawa Tengah, Ustaz. Silakan Ibu pertanyaannya langsung pada Ustadz. Ya, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, maaf mau tanya, saya pernah dengar kalau ada anak gadis hasil zina itu tidak boleh dinikahkan oleh ayah biologisnya, walaupun misal sudah menikah, orang tuanya sudah menikah, itu benar Ustadz. Terus solusinya bagaimana Ustadz? Apa harus dinikahkan oleh wali hakim atau bagaimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini pertanyaan seperti ini semakin banyak. Kami semakin banyak menemukan pertanyaan seperti ini. Baik ditanyakan langsung seperti yang sekarang sedang terjadi, atau ditanyakan melalui media-media yang kita miliki, atau ditanyakan melalui kertas di saat kita kajian di masjid-masjid dan musola-musola, menunjukkan akan bahayanya masalah ini dan menyebarnya masalah ini merata dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Dan ini telah menunjukkan akan ciri akhir zaman yang dikatakan Nabi SAW tentang intisyaru zina, menyebarnya perbuatan zina. Dan itu ciri-ciri hari kiamat. Ciri-ciri kecil dari ciri hari kiamat adalah intisyaru zina, menyebarnya perbuatan zina. Karena ketika dia ditanyakan, yang ditanyakan adalah telah terjadi anak yang hasil zina yang dinikahkan oleh orang tuanya. Berarti zinanya sudah sangat lama. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya mengajak diri saya sendiri dan kaum muslimin dan muslimat, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita dari pekerjaan yang diharamkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang Allah mengatakan innahu kana fahisyatan wa maqtaw wa sa'a sabila. Itu adalah pekerjaan keji, pekerjaan yang dimurkai dan jalan yang sangat teramat buruk. Maka banyaknya pertanyaan yang datang kepada kita dalam masalah ini menunjukkan bahwa dosa ini telah mengakar di tengah masyarakat. Dosa ini sudah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat. Dan kita sedih, masyarakat itu adalah masyarakat yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masyarakat yang melakukan itu adalah masyarakat yang datang ke rumah Allah rukuk dan sujud. Masyarakat yang melakukan itu adalah masyarakat yang berbangga dengan mengatakan negeri kami adalah negeri kaum muslimin terbanyak di dunia. Namun ini realita pahit yang kita sedang alami dan kita rasakan. Ya, ini sekedar unek-unek dari saya, dari saudara Anda, dari apa yang kami alami di dalam bersama kaum muslimin, ya. Adapun jawaban saya kepada ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Ada khilaf yang kita tahu dalam masalah ini. Yang pertama, bahwa pernikahan itu tidak sah. Ketika si wanita sedang hamil, lalu kemudian dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya, pendapat pertama tidak sah. Dan ada pendapat yang kedua dinukilkan kepada kami dari sebagian ahli ilmu, kita tidak mendengarnya langsung, dari dinukilkan dari saudara-saudara kita yang kita percayai jujur dalam menukilkan, akan adanya pendapat yang mengatakan haram, mengatakan halal dan sah. Sahnya pernikahan seorang wanita yang sedang hamil dinikahkan dengan syarat lelaki yang menikahinya adalah lelaki yang menghamilinya. Pernikahan itu sah. Ya. Soal sah atau tidak sah ini pembicaraan satu bab. Namun tetap saja anak yang dilahirkan dari pernikahan, terlepas dari sah atau tidak sah tadi, anak itu bukanlah anak dari ayahnya ini secara biologis. Karena apa? Karena bibit anak itu dimasukkan ke dalam rahim di saat tidak sah.
Karena sperma itu dimasukkan ke dalam rahim, bercampur dengan indung telur di saat belum diizinkan secara syariat. Maka ini anak adalah hasil zina. Walau di tengah kehamilan, ibu dan ayahnya menikah. Kita berbicara tentang sah dan tidak sahnya pernikahan. Dan hasil daripada sah atau tidak sah itu adalah berefek kepada amalan berikutnya. Sekiranya itu adalah sah, berarti hubungan mereka setelah pernikahan sampai selama-lamanya tetap halal karena sah. Sekiranya yang kuat adalah tidak sah, maka nikah mereka ketika wanita itu sedang hamil tidak sah. Sekiranya dilanjutkan sampai 50 tahun, maka 50 tahun mereka dalam kondisi tidak halal. Disinilah buah samaratul khilaf, buah daripada perbedaan pendapat ini. Sehingga yang mengatakan tidak sah, mengatakan harus diulang. Harus diulang di saat wanita boleh menikah. Karena wanita yang sedang hamil, kata Allah di dalam Al-Quran, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun. Dan wanita-wanita yang sedang hamil, waktu mereka untuk menikah adalah waktu iddah mereka. Larangan menikah di masa iddah adalah sampai mereka meletakkan kandungannya, maksudnya melahirkan. Maka wanita yang sedang hamil, kata Allah, waktu mereka untuk dilarang menikah, waktu mereka untuk dilarang dilakukan pernikahan, masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan kandungannya. Berarti kalau nikahnya ketika hamil tidak sah, harus diulangi setelah dia melahirkan. Dan ketika dia dinikahkan karena takut rasa malu di tengah keluarga, itu pun tidak ada hukum yang menghalalkan hubungan antara keduanya. Tetap harus dijauhkan bagikan wanita yang belum menikah dengan laki-laki, karena memang pernikahan yang direkayasa supaya menghilangkan rasa malu di tengah keluarga. Karena di zaman kita sekarang banyak yang berani berzina tapi tidak berani menanggung rasa malu. Berani berbuat tapi tidak mau menanggung tanggung jawab. Akhirnya untuk menghapus tanggung jawab itu, dari kelakuan buruknya dinikahkan. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang membuat kondisi mereka semakin membaik supaya tidak malu di tengah orang bahwa anaknya begini begitu dan semacamnya. Takut nanti kalau tidak cepat-cepat dinikahkan terlihat perutnya membesar sementara dia belum pernah menikah. Padahal orang juga bisa menghitung antara pernikahan dengan hari kelahiran. Akan tetapi itulah manusia di zaman kita sekarang. Itulah manusia di zaman kita sekarang, banyak yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'la wa alam bisawab. Ya, pertanyaan yang ibu ini tanyakan banyak sekali ditanyakan kepada kita. Dan saya secara pribadi sampai saat ini masih memandang tidak sahnya pernikahan itu. Pernikahan yang dilangsungkan di saat wanita yang sedang menikah itu dalam keadaan hamil. Walaupun dinikahkan kepada lelaki yang menghamilinya. Kalau dinikahkan kepada lelaki yang tidak menghamilinya, itu sudah jelas sepakat bahwa itu adalah pernikahan yang tidak sah. Saya sampai sekarang masih berpendapat kepada pendapat yang mengatakan tidak sah dan wajib untuk diulangi di waktu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika anak ini akan menikah, dia punya hak untuk menikah dan Islam tidak menghalangi haknya untuk menikah. Namun yang menikahkannya adalah wali hakim. Yang menikahkannya adalah wali hakim, bukan ayah biologisnya, karena ayah secara biologis namun tidak ayah secara syariat. Dan yang diizinkan Allah untuk menikahkan adalah ayah secara syariat dan ayah secara biologis. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.